Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 9 Agustus 2021 bersama saya Furqan Awaludin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Diketahui belakangan muncul baliho, billboard, dan poster bergambar tokoh-tokoh partai politik hingga ketua umum partai politik di sejumlah ruang politik. Maksud saya di sejumlah ruang publik. Tokoh-tokoh partai yang dipampang dalam baliho itu diantaranya Ketua DPR dan politisi PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yaitu Mohaimin Iskandar. Baliho itu terpampang jelas di setiap ruang publik di sejumlah daerah di Indonesia. Baliho itu juga ada yang bertuliskan secara terang-terangan membawa tema Pilpres 2024. Publik pun merespon dengan berbagai hal atas pemasangan baliho-baliho tersebut. Ada yang mengekspresikan dengan kritik, ada pula yang mengekspresikan dengan membuat konten diparodikan dalam bentuk video yang menghibur. Tepatkah baliho politik dilakukan di tengah pandemi yang membuat masyarakat sedang kesulitan? Berapa dan dari mana dana-dana untuk memasang baliho tersebut? Apakah para elit menggunakan waktunya untuk memprioritaskan masyarakat ketimbang mempromosikan diri untuk Pilpres? Pemirsa, untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Elsat Bung Muhammad Ismail. Assalamualaikum, Bung Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ismail, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat nih, Bung. Alhamdulillah. Baliho itu terpampang jelas di ruang publik di sejumlah daerah di Indonesia. Baliho itu juga ada yang bertuliskan secara terang-terangan membawa tema Pilpres 2024. Bung Ismail, tepatkah baliho politik dilakukan di tengah pandemi ini yang membuat masyarakat sedang kesulitan ini? Bagaimana, Bung? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah. Fenomena terpajangnya baliho elit politik di ruang publik ya di sejumlah kota ini saya rasa sangat tidak tepat. Lah gimana rakyat sedang menyabung nyawa di tengah pandemi COVID-19. Beban hidup mereka makin berat, daya beli mereka anjlok akibat pendapatan mereka yang turun, bahkan nggak sedikit mereka yang kehilangan mata pencaharian. Ya, nah sementara mereka justru menggelontorkan dananya untuk mempromosikan diri sebagai capres. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan, ya, tidak tepat, tidak elok di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahkan sebagainya berpulang, ya, meninggal dunia akibat pandemi ini. Jadi menurut saya, kalau mereka itu benar seorang politikus, mestinya dana yang besar itu digunakan untuk mengurusi rakyat yang sedang ditimpa wabah. Bagaimana mengisolasi mereka yang terpapar COVID-19, kemudian dipenuhi seluruh kebutuhannya, agar rantai penyebaran, rantai penularan virus ini bisa diminimalisir, agar ada target waktu kapan pandemi ini bisa diatasi. Ini kalau mereka itu seorang politikus sejati. Jadi kalau kita berpikir ke sini, maka mereka itu mestinya melihat bagaimana di kampung-kampung yang terkena wabah ini. Kalau di kampung-kampung sini, Mas Furqan, ya, warga itu urunan sendiri. Jadi siapa yang masak untuk pagi, siapa yang memberikan makan siang, siapa yang memberikan makan malam, siapa yang kebagian ngisi pulsa warga yang kena pandemi ini, sehingga mereka tetap bisa mengkomunikasikan kebutuhannya setiap hari. Coba bayangkan masyarakat sedang urunan seperti itu. Mereka menggelontorkan dana yang sangat besar untuk baliho. Ini, ya Allah, ini sungguh luar biasa ini, nggak tepat sekali, sangat-sangat keliru mereka itu. Sehingga kalau ini bisa digunakan dana mereka itu untuk mengatasi wabah ini, mengurusi rakyatnya, katakanlah konstituennya lah, berapa daerah yang bisa di-cover. Ini rakyat benar-benar bisa kecewa nih kalau mereka melihat film seperti ini, Mas Furqan. Iya, Bung. Apakah elit partai itu sensitif dengan kesulitan yang
tengah dialami masyarakat akibat pandemi ini. Dan ini pertanyaan yang mungkin paling serius ya, Bung Ismail ya. Berapa dan dari mana nih dana-dana untuk memasang baliho tersebut? Iya. Jadi kalau kita lihat para elit politik itu, menurut saya tidak peka ya terhadap kebutuhan rakyat. Sense of crisis-nya itu lemah sekali, atau mungkin sudah hilang kali ya. Jadi bahkan sebaliknya mereka itu mestinya berpikir seperti apa, Douglas Dekker gitu ya, yang membuat tulisan seandainya aku seorang Belanda gitu ya. Padahal dia seorang Belanda. Mestinya para elit politik itu berpikir seandainya aku seorang rakyat di tengah kampung yang sedang diterpa wabah, kemudian melihat wakil rakyatku menggelontorkan dananya untuk promosi capres, gimana perasaan? Mestinya begitu tulisan dia itu. Nah, ini saya melihat sense of crisis-nya para elit ini begitu lemah. Jadi mereka nggak sensitif dengan kesulitan masyarakat. Justru mereka melihat, masyarakat melihat, maksud saya, para elit itu sibuk mempromosikan dirinya, menaikkan elektabilitasnya untuk menggapai suara di 2024 ketimbang mengurusi rakyatnya. Nah inilah yang kita melihat bagaimana mereka bisa mendulang elektabilitas kalau kemudian masyarakatnya justru menanggapi fenomena baliho mereka itu seperti ini. Ini yang sangat tidak elok. Konon kabarnya Mas Durban ya, kalau kita lihat beberapa cuplikan media ya, dana yang mereka gelontorkan luar biasa besar ya. Sudah menuju sudah sampai pada konon ratusan miliar rupiah. Bahkan ada sebagian tokoh yang menyebut menuju triliunan rupiah. Sangat besar ini. Yang jelas kalau dana seperti ini besarnya, ya mungkin tidak seluruhnya dari kocek pribadi ya. Bohir-bohir politik sudah mulai main ini. Dan inilah yang menjadikan kedaulatan negeri ini tergadekan pada para pemilik modal itu. Dan sudah terlihat beberapa kebijakan-kebijakan beberapa undang-undang itu justru berpihak pada para pemilik modal. Inilah sebetulnya kalau tadi Anda mengatakan ini sebuah pertanyaan yang sangat serius. Iya, sangat serius ini. Ini nasib rakyat, nasib bangsa ini digadaikan dalam hal baliho yang seperti itu. Gitu Mas Nurul. Ya Bung, dan apakah para elit partai ini menggunakan waktunya untuk memprioritaskan masyarakat ketimbang mempromosikan diri untuk pilpres? Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini ya, mestinya kan mereka itu, ini masa pandemi, mereka itu wakil rakyat ya. Bagaimana mereka itu merasa menjadi wakil dari rakyat yang sedang terkena wabah, mestinya begitu. Sehingga waktunya tercurah untuk koordinasi dengan satgas di lapangan, dengan rumah sakit, apakah mereka sudah tersedia. Kemarin kita sempat mendengar bagaimana masyarakat itu susah mencari oksigen, bagaimana teman-teman satgas itu pontang-panting ya menyediakan suplai oksigen untuk masyarakat yang membutuhkan. Kita nggak mendengar tuh mereka kemudian ada gegap gempita mereka mencurahkan perhatiannya untuk itu. Malah sekarang muncul baliho-baliho yang bertebaran di area publik di berbagai kota. Bahkan sebagiannya sudah terang-terangan ya sebagai capres 2024. Ini kan sungguh luar biasa ini ya, sungguh luar biasa. Jadi bagaimana dikatakan mereka mencurahkan waktunya untuk rakyatnya, padahal kita lihat faktanya di lapangan seperti ini. Nah inilah pemirsa yang dirahmati Allah ya. Jangan salahkan masyarakat kalau kemudian trust masyarakat semakin lama itu semakin drop. Ya, semakin turun, semakin tipis pada mereka. Kondisi ini kalau diterus-teruskan, Mas Durkon, pemirsa sekalian, akan menjadi sangat berbahaya bagi keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang. Ini sungguh-sungguh sangat serius ini masalah, Mas Durkon. Oke, Bung. Lalu bagaimana nih kira-kira respon publik dengan berbagai hal atas pemasangan baliho-baliho tersebut? Kalau kita lihat coba di YouTube ya, ada yang merespon dengan parodi atau video lucu-lucu ya. Jadi mereka itu jadi bahan tertawaan gitu ya. Masyarakat ini makin nyinyir pada mereka. Nggak salah untuk kondisi seperti ini. Jadi ada yang kemudian membuat satir ya. Ya Allah, ini para wakil rakyat, ini para petinggi negara ini
kalau kemudian menjadi bahan tertawaan masyarakat, bagaimana dia bisa dipercaya mengurusi urusan yang besar, mengurusi negara sebesar Indonesia ini dengan kapasitas 200 berapa 60 sekian juta warganya. Bagaimana masyarakat akan percaya kalau mereka itu bisa mengatasi berbagai kondisi negeri ini? Inilah yang menjadikan titik apa namanya bahaya ya. Bagaimana trust masyarakat itu semakin ke sini itu semakin rendah dan nyaris hilang. Ini sungguh luar biasa bahayanya ya. Kalau kemudian ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, kita nggak tahu bagaimana kedaulatan negara ini nanti di masa yang akan datang. Ini sungguh-sungguh resiko yang sangat besar bagi negara kita ini, Mas Gurkon. Lalu ini Bung Ismail, apa peran mereka misalnya nih Puan Maharani di DPR dan dampaknya bagi masyarakat? Pertanyaannya, sampai saat ini kebijakan apa yang dihasilkan parlemen yang membuat rakyat mengenal dan mengenang Puan sebagai orang kuat di balik kebijakan tersebut? Ya, kalau kita lihat bagaimana BEM UI ya, saya ngutip mereka aja ya, saya nggak buat kata sendiri ya, sehingga ini adalah ilustrasi bagaimana sikap masyarakat atau mahasiswa atau tokoh ya pada mereka. Mereka membuat sebuah apa namanya julukan ya seperti apa namanya the King of Life Service misalnya, ini BEM UI ya, ada BEM UNES ya di Negeri Semarang membuat karikatur atau apa video atau gambar gitu ya yang merupakan Puan sebagai the Queen of Hosting gitu ya. Ini coba berbagai apa namanya tanggapan ya. Mereka bagaimana sih peran mereka dalam mengurusi negeri ini. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana sebagai seorang kepala atau ketua DPR RI, DPR pusat ya, seorang Puan itu disebut sebagai the Queen of Ghosting, kalau bahasa percintaan itu memutuskan sepihak gitu ya. Coba mereka juga sudah bisa melihat bagaimana undang-undang yang begitu apa namanya strategis seperti undang-undang KPK, undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law dan lain-lain yang justru ini menyakiti hati rakyat, menyakiti hati buruh, menyakiti hati masyarakat. Sehingga apa? Undang-undang yang diputuskan dalam tanda kutip menurut versi masyarakat kita yang sepihak oleh DPR yang dipimpin oleh Puan Maharani ini justru mendapat pertentangan dari masyarakat. Masyarakat melihat ya ini mengesankan bagaimana peran kepala DPR, ketua DPR ini justru menetapkan undang-undang yang justru tidak berpihak pada rakyat. Ini sebuah fenomena ya, fenomena di tengah masyarakat kita. Dan kalau kita lihat bagaimana demonstrasi yang menolak Omnibus Law, kemudian menolak undang-undang KPK, siapapun bisa melihat ini sebuah perlawanan, ini sebuah penolakan atas kebijakan DPR saat itu. Mas Ukom. Ya Bung, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi apakah kerja DPR ini justru terlihat kian memprihatinkan di bawah kendali Puan ini? Betul. Jadi orang bertanya, kinerja DPR sebetulnya Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Pengusaha atau Dewan Perwakilan Investor. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Jadi menempatkan urusan terberatnya, urusan atau perhatian yang terbesarnya itu untuk rakyat atau untuk bohir-bohir politik tadi. Itulah yang tadi kita sebut bahwa kalau kemudian sekarang sudah mereka menggelontorkan dana untuk pasang baliho yang jelas itu dananya nggak kecil gitu ya. Kemudian dana dari siapa? Nanti kan itu tidak ada makan siang yang gratis dalam dunia kapitalis kan? Sehingga nanti akan menggadaikan berbagai kepentingan termasuk undang-undang atau bahkan undang-undang 145 bisa jadi itu mengalami amandemen ya kalau kemudian situasinya seperti ini, Mas Gurkon. Nah, ya Bung, pemasangan baliho Puan dengan dalih menjaga persatuan, kebinekaan, membangun harapan, dan lainnya, apakah alasan tersebut logis, Bung Ismail? Ya, logis dan tidaknya itu kan dilihat dari realita di lapangan, Mas Gurkon. Ya, kalau kemudian kebijakan DPR itu bisa menentramkan rakyatnya,
kemudian mensejahterakan rakyatnya, kemudian masyarakat berbondong-bondong mendukungnya, tentu yang namanya menjaga kebinekaan, menjaga persatuan dan membangun optimisme itu logis. Tapi kalau kemudian berbagai kebijakan, keputusan undang-undang yang sepihak tadi kemudian ditolak oleh rakyatnya, demonstrasi di mana-mana, kegaduhan di mana-mana, apakah ini yang dikatakan dengan menjaga kebinekaan? Bukankah ini justru memunculkan sebuah potensi ya, disintegrasi sosial di tengah-tengah masyarakat? Apakah ini justru tidak memicu adanya kegaduhan masyarakat di sana sini yang ini menyebabkan tidak tenangnya kehidupan masyarakat, tidak tenangnya ekonomi, bahkan ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi negeri ini. Ini sungguh sebuah pernyataan yang mestinya harus dievaluasi dengan kinerja yang real di lapangan, Mas Sultan. Iya, ini menurut Bung Ismail nih, bagaimana menjelaskan sosok Puan yang tampil melalui baliho itu bisa memberi jaminan dan upaya menjaga persatuan, merawat kebinekaan, membangun optimisme dan lain-lain, Bung. Ya, jadi yang sempat saya sampaikan, Mas Sultan. Jadi kalau sosok Ketua DPR itu ingin membangun optimisme kepada masyarakat, maka berilah masyarakat itu sebuah kebijakan-kebijakan yang betul-betul menjadikan masyarakat itu optimis. Masyarakat ini butuh pekerjaan. Masyarakat ini sudah terkena pandemi, banyak yang kehilangan mata pencaharian. Bagaimana kemudian DPR melahirkan sebuah kebijakan bersama pemerintah itu, kemudian menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Bagaimana undang-undang itu berpihak pada rakyatnya sehingga rakyat nggak menolak undang-undang itu. Bagaimana kemudian para koruptor itu bisa diatasi kan gitu dengan undang-undang yang justru menjadikan jerahnya para koruptor, bukan malah banyak koruptor-koruptor yang dipangkas masa tahanannya. Nah, ini yang mestinya dilakukan, tapi yang kita lihat saat ini kan sebaliknya, Mas Sultan. Jadi justru masyarakat melihat sesuatu yang menjadikan masyarakat nggak optimis, pesimis gitu ya. Waduh, kalau seperti ini maju gitu ya. Masa depan suram untuk Indonesia kalau pengelolaannya tetap seperti ini. Berarti ini sebetulnya masyarakat menunggu ya sebuah perubahan ya kebijakan, sebuah perubahan kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menggaransi akan adanya optimisme di masa akan datang, bisa menjaga kebinekaan Indonesia ini, bahkan bisa menjaga persatuan dan kedaulatan tanah air ini. Jangan sampai tergadaikan kepada negara-negara adidaya, sehingga berbagai sumber daya alam ini yang mestinya untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyatnya, malah dikeruk dan dirampok oleh negara-negara agresor yang sedang menjarah sumber daya alam Indonesia ini. Mas Sultan. Ya Bung Ismail, ini pertanyaan terakhir nih Bung. Bagaimana konsep Islam dalam membangun para negarawan yang tulus pro syariah dan pro rakyat, Bung? Oke, jadi pemirsa yang dimati Allah, politik itu dalam bahasa Arabnya berawal dari akar kata sasa yasusu siasatan. Rasul bersabda, "Kana Banu Israil tasusuhumul anbiya." Sehingga Islam mendefinisikan politik itu sebagai ri'ayatus syu'unin nas, ri'ayatus syu'unil ummah, mengurusi urusan manusia, mengurusi urusan rakyat. Jadi siapa saja yang mau beramal dan diberi ikhtiar memimpin rakyat, maka dia akan belajar ikhlas menjadi pelayan umat, menjadi pelayan rakyat. Tak heran jika kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang urusan rakyat ini, beliau tentang urusan sampai pada hewan ya. Beliau mengatakan jika ada seekor keledai yang kakinya terluka akibat terperosok lubang di jalan ini, sungguh saya takut pula dimintai pertanggungjawaban di Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam Islam mengatakan imam pemimpin itu adalah penanggung jawab dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dia pimpin. Jadi kalau kemudian kita mau melahirkan sosok politikus dan orang-orang itu
para politikus itu berkeinginan memimpin rakyat, maka sebetulnya dalam Islam gampang, nggak usah pasang baliho, nggak usah. Bagaimana dia, siapa yang paling banyak mengurusi rakyatnya, maka rakyat itu akan melihat, oh, dialah yang layak menjadi pemimpin kami. Dialah yang layak menjadi wakil dari daerah kami, karena dia betul-betul mencurahkan waktunya untuk mengurusi kami. Dan kalau seperti ini yang dibangun, maka kebijakan politik yang diambil, undang-undang yang dibuat, itu akan diambil dari bagaimana Allah dan Rasul-Nya menetapkan urusan hukum-hukum untuk rakyat itu, dan itu yang akan diambil. Jadi mereka membuat undang-undang, melegalisasi undang-undang, mengambil dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga rakyat yang dipimpinnya merasa yakin bahwa pemimpinnya itu tidak akan berkhianat kepadanya. Rakyat itu akan yakin bahwa mereka betul-betul bertanggung jawab terhadap apa yang mereka urusi. Karena mereka yakin bahwa kekuatan yang paling dasar di dunia ini adalah kekuatan quwwatul ruhiyah. Kekuatan yang lahir dari sikap spiritual seorang politikus terhadap dinnya, terhadap agamanya, terhadap rohnya. Bagaimana kalau dikatakan misalnya seorang yang sedang berpuasa, apakah dia berani mengambil waktu berbuka puasa sebelum jamnya 5 menit saja? Tidak akan. Apakah dia berani mengambil sebagian zakatnya kurang dari 2,5 kilogram, walaupun 1 gram saja? Tidak akan berani. Padahal itu tidak tahu orang. Itulah sebuah kekuatan yang akan menjadi kontrol ya, yang begitu kuat sehingga seorang politikus dalam pandangan Islam itu akan berjalan sesuai dengan track yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam, dan akan mengabdi kepada rakyat seutuhnya. Jadi ukurannya jelas, parameternya jelas, rakyat bisa menilai kapan pemimpin itu, kapan politikus itu menyimpang dari relnya, kapan politikus itu sesuai perjalanannya sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab, kalau kalian melihat aku menerapkan hukum-hukum Allah, taatilah aku. Kalau aku menyimpang dari hukum-hukum Allah, tegurlah aku. Rakyat berani menegur. Kenapa? Parameternya jelas. Itulah cara Islam membangun seorang politikus yang bertanggung jawab dan berkapasitas, memiliki kapabilitas yang betul-betul untuk kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyatnya. Mas Uko. Ya, terima kasih banyak Bung Muhammad Ismail atas waktu dan penjelasannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sama-sama. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 17.00 WIB. Akhirnya, saya Furqan Awaludin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.